Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua. Shalom saudaraku, sahabatku komunitas Mazmur 112. Kita berjumpa lagi untuk belajar dalam pengajaran membangun sistem keluarga yang sehat dan berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip yang Allah sudah nyatakan. Dan ini bagian yang kelima. Saya berpikir sangat tidak cocok kalau saya tidak memasukkan bagaimana tanggung jawab suami dan istri, ayah dan ibu untuk memberi pengajaran kepada putra-putrinya. Mazmur 112 berkata, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka akan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Pengasih dan penyayang orang yang benar. Ia memberi pinjaman. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Dari dalam gelap terbit terang bagi orang yang benar. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Hatinya teguh, ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya penuh kepercayaan kepada Tuhan. Dan ia memandang rendah para lawan-lawannya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Demikianlah paparan dari Mazmur 112. Dan kita mau terus menghidupinya dengan takut akan Tuhan dan mentaati perintah-perintahnya, menyukai hukum-hukumnya serta mentaatinya. Kita akan berdoa dulu sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini. Bapa, hamba memohon penerangan, penjelasan, dan pertolongan-Mu dalam pelajaran yang terakhir ini. Bagaimana orang tua bertanggung jawab mengajar anak-anak mereka. Hamba mohon urapan-Mu bagi kami semua di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, ini bagan saya buat sedemikian rupa yang menyatakan bagaimana sistem ini akan berfungsi apabila suami dan istri dalam kesatuan hati tetap bersatu untuk memohon petunjuk dan pertolongan Tuhan dalam rumah tangga. Dan jangan ada apapun yang memecah kesatuan itu. Yang kedua, suami harus menjalankan tanggung jawabnya sebagai suami sesuai aturan firman Tuhan. Yang ketiga, istri harus menjalankan tanggung jawabnya sebagai istri sesuai dengan aturan Tuhan. Dan yang keempat, tanggung jawab bersama. Anda berdua menjadi pendeta, menjadi imam di tengah-tengah keluarga yang bertanggung jawab untuk masing-masing bertumbuh secara pribadi sehingga dapat memikul tanggung jawab untuk menjadi gembala dan pendeta di tengah rumah tangga. Wajib mengucapkan doa berkat imam dan wajib mengucapkan doa berkat iman
karena Tuhan akan mendengar dan mengabulkan dan melaksanakan apa yang Ia sudah janjikan. Nah, sekarang bagian yang kelima ialah tanggung jawab bersama untuk mengajar anak-anak yang Tuhan beri. Seperti Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah mereka. Ini adalah perintah yang mengandung janji. Janji apa? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi orang tua wajib mengajar dua pelajaran ini yang berdampak luas, yaitu agar anak-anak tahu hormat kepadamu. Agar tahu menaruh hormat kepada orang tua. Anak-anak agar tahu menaruh ketaatan kepada orang tua. Ajarkan mereka mengasihi satu sama lain sebagai bersaudara-bersaudara. Dan janji Tuhan, pegang ini, karena Tuhan berjanji. Dengan demikian, karena perintah ini diikat dengan janji, supaya mereka baik keadaannya dan panjang umur. Panjang umurnya dan baik keadaannya. Nah, untuk itu, para orang tua harus menjadi contoh dari pengajarannya. Bagaimana ayah atau suami harus menghormati dan mengasihi istrinya yang adalah ibu dari anak-anakmu. Bagaimana ibu atau istri menghormati dan tunduk kepada suami yang adalah ayah dari anak-anakmu. Dan bagaimana saudara berdua jujur dan saling menyayangi satu sama lain. Anak-anakmu akan melihat. Jadi pengajaranmu punya contoh langsung di hadapan mereka. Kalau berteori, banyak orang bisa berteori. Tetapi yang langka ialah pengajaran dan contoh. Jadi saudara menjadi pengajar dan mencontohkan ajaran saudara kepada mereka. Karena Amsal 13 ayat 13 katakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Artinya, tiap-tiap individu di dalam rumah tangga bertanggung jawab untuk menghormati firman dan mentaati sesuai dengan yang Allah sudah atur. Dan tiap-tiap pribadi akan menerima balasannya sesuai dengan yang Tuhan janjikan. Karena dalam Yesaya 55 ayat 7 sampai 11 diberikan penjelasan kepada kita. Baiklah kita, kalau hidup kita di luar jalur Tuhan, tinggalkan jalan dan cara hidup kita yang jahat itu. Lalu kembali kepada firman Tuhan. Kembali kepada hukum-hukum Tuhan. Sebab apa? Ia adalah Allah kita yang memberi pengampunan dengan limpahnya. Ia senang kepada orang yang mau berbalik dan bertobat kepadanya. Sebesar apapun dosa itu. Yang berikut, dalam Yesaya dikatakan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan. Rancanganmu bukan rancanganku, dan rancanganku bukan rancanganmu. Setingginya langit dari bumi, demikian tinggi jalanku dari jalanmu, dan rancanganmu dari rancanganku. Dan pastilah rancangan dan jalan Tuhanlah yang unggul. Itu sebabnya kita harus rela meninggalkan jalan-jalan hidup kita yang salah. Dikatakan oleh Tuhan, diberikan ilustrasi seperti hujan dan salju yang turun dari langit dan tidak pernah kembali lagi ke langit. Demikianlah firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi ia akan memberikan hasil. Ia akan memberikan kesuburan di bumi. Ia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ia memberi benih kepada penabur. Dan juga ia menyediakan roti bagi yang mau makan. Artinya firman Tuhan itu memberi dampak yang luas. Dikatakan demikianlah firmanku, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi firman itu akan melaksanakan apa yang Allah kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Allah perintahkan di dalam firman itu. Sebagai penutup, jadi materi membangun sistem keluarga yang sehat dan berfungsi sudah lengkap
Dan yang sekarang sedang saudara dan saya pelajari ini adalah bagian yang kelima. Kemarin saya memberikan pengajaran bagaimana kalau kondisi tidak ideal, perempuan pun bisa Tuhan pakai. Lihat Deborah dan Barak. Jadi saya ulangi lagi, pelajaran kita yang pertama di membangun sistem, kuasa kesatuan suami dan istri harus diperhatikan. Tidak boleh ada yang memecahkan. Yang kedua, tanggung jawab suami. Yang ketiga, tanggung jawab istri. Yang keempat, tanggung jawab bersama. Jadilah pendeta di rumah. Tumbuhlah secara rohani. Dan ucapkan doa imam dan doa iman. Saudara bayangkanlah, kalau dalam rumah itu, Tuhan memberkati dan melindungi, itu seperti kayak atap, kayak cover bagi rumah tangga itu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Kasih karunia kita perlukan. Di saat kita lemah, di saat kita jatuh, kasih karunia-Nya cukup bagi kita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita butuh damai sejahtera untuk terus menyemangati kita di dalam kita berkarya. Luar biasa, ucapkan itu. Doa berkat imam dan doa berkat iman. Berkatilah saya berlimpah-limpah Tuhan. Tuhan katakan minta, Dia akan beri. Untuk apa? Untuk memuliakan Dia. Nah, dan yang terakhir, tanggung jawab bersama. Ajarkan anak-anakmu. Beri contoh dari kehidupanmu. Dan percaya Tuhan pasti membuat firman-Nya berhasil. Amin. Sebelum saya berpisah, kita berdoa dulu. Tuhan, meteraikan sabdamu di dalam hati setiap pribadi yang mendengar. Baik mereka yang sudah berkeluarga maupun mereka yang belum berkeluarga, yang merencanakan mencari teman hidup. Mungkin sudah ada pasangan, biarlah mereka melihat contoh-contoh ini, bagan dari kehidupan membangun sistem yang keluarga yang sehat. Kiranya Tuhan menolong, memberkati sehingga rumah tangga menjadi sehat, menjadi institusi ilahi yang akan membawa banyak jiwa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus sama serahkan tiap-tiap mereka. Amin. Sampai jumpa.